Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Janda muda cantik dari Kanada menjadi sinden dan dinikahi dalang, wayang. Sudah 4 tahun aku tinggal di Solo, sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang sejuk di pagi hari, panas di siang bolong, dan penuh suara jangkrik di malam hari. Banyak yang bilang aku nekat, apalagi setelah suamiku meninggal dalam kecelakaan mobil di daerah Klaten saat hendak menuju pertunjukan budaya. Tapi entah kenapa, aku merasa lebih hidup di sini. Di antara gamelan, seruling bambu, dan bayangan kulit wayang, yang menari di balik kelir. Namaku Kiana. Aku lahir dan besar di Kanada. Dulu aku bekerja sebagai instruktur yoga dan sesekali menjadi penyiar radio komunitas. Lalu hidupku berubah saat aku bertemu Ryan, seorang profesor antropologi budaya yang jatuh cinta pada tradisi Indonesia, terutama dunia wayang. Ia sering bilang, "Kiana, kalau aku mati pun, aku ingin dikubur di tanah yang pernah dipijak para dalang." Dan itu bukan candaan. Ia benar-benar dimakamkan di sini, di tanah Solo ini, tanpa sanak keluarga selain aku. Hidup sebagai janda asing di kota kecil seperti ini tentu tidak mudah. Aku menutup masa lalu rapat-rapat. Tidak ingin dikasihani, juga tidak ingin jadi tontonan. Aku belajar bahasa Jawa, makan pecel, naik motor bebek, dan tidur di rumah kontrakan sederhana dekat pasar tradisional. Aku bukan siapa-siapa. Hanya perempuan yang mencintai suara gamelan dan cerita-cerita wayang yang dulu sering diceritakan suamiku sebelum tidur. Sampai akhirnya, aku memberanikan diri mendaftar seleksi sinden di sebuah sanggar wayang. Bukan karena aku merasa hebat, tapi karena ingin tahu apakah dunia ini bisa menerimaku, walau sedikit. Sanggar itu milik seseorang bernama Pak Wahyudi, dalang senior yang terkenal di daerah Solo, Sukoharjo, bahkan sampai ke Yogyakarta. Orang bilang beliau keras dan sangat menjaga kemurnian budaya. Tapi aku nekat saja datang ke sana. Hari itu panas sekali. Aku memakai kebaya sederhana warna biru dan kain batik pinjaman dari tetanggaku, Bu Rini. Di sanggar, sudah ada belasan perempuan duduk bersila, beberapa di antaranya menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku tahu pandangan itu. Pandangan yang bertanya-tanya, apa yang bule ini cari di sini? Aku duduk di sudut, diam saja. Menunggu giliran sambil memperhatikan instrumen gamelan yang tertata rapi. Gong, saron, kenong, semuanya tampak seperti bagian dari tubuhku yang lama hilang. Ada semacam panggilan batin yang sulit dijelaskan. Nomor 11, silakan maju, suara seorang lelaki paruh baya menggema. Aku berdiri pelan-pelan, mencoba tidak terlihat gugup. Wahyudi duduk di pojok ruangan, mengenakan belangkon dan kemeja, lengan panjang. Tatapannya tajam, seperti menilai bukan cuma suara, tapi juga niat dan isi hati. Aku mulai menyanyikan tembang yang dulu sering aku dengar dari suamiku. Suaraku memang tidak sempurna, aksenku mungkin terdengar aneh, tapi aku menyanyi dari hati. Dan saat nada terakhir berhenti, ruangan itu hening. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada komentar, hanya suara kipas angin tua yang terus berputar. Wahyudi berdiri, menatapku lama. "Kamu dari mana?" tanyanya. "Kanada," jawabku singkat. "Iya," mengangguk pelan. Lalu berbalik ke arah panitia. "Catat, dia masuk." Aku tidak tahu harus senang atau takut. Para peserta lain langsung berbisik-bisik. Ada yang mendengus, ada yang menatap sinis. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin menyanyi. Itu saja. Sejak hari itu, hidupku berubah. Aku mulai datang rutin ke sanggar. Latihan siang dan malam. Tapi dunia tidak semudah itu. Di belakang punggungku, aku tahu banyak yang tidak suka. Ada sinden senior, Mbak Jumilah, yang terang-terangan berkata, "Gara-gara kamu, orang lokal susah dapat tempat. Kamu tuh bule, Kiana. Sudah kodratnya beda." Aku diam, tidak membalas.
Aku tahu rasa sakitnya dianggap asing. Tapi bukankah hati tidak kenal negara? Yang paling sulit adalah sikap Pak Wahyudi sendiri. Ia tidak pernah bicara banyak padaku. Hanya memberi instruksi, kadang lewat panitia. Tidak tahu apakah ia benar-benar menilaiku sebagai sinden, atau sekadar membiarkanku agar tidak menimbulkan ribut. Namun, yang paling aneh adalah bagaimana ia selalu memandangi kalung yang aku pakai. Kalung, kayu berukir yang dulu milik suamiku. Setiap kali aku menyanyi dengan kalung itu tergantung di leher, ia seperti kembali ke masa lalu. Pandangannya kosong, matanya dalam. Aku belum berani bertanya. Belum saatnya. Tapi aku tahu, kalung ini menyimpan cerita yang belum selesai. Seperti bayangan tokoh wayang yang belum keluar dari balik kelir. Dan mungkin, kisahku juga baru saja dimulai. Sejak aku dinyatakan lolos seleksi sinden, hari-hariku berubah drastis. Latihan dimulai jam 8 pagi dan berakhir menjelang maghrib. Kadang kalau ada persiapan pentas besar, kami lanjut hingga larut malam. Suara gamelan tak lagi sekadar indah di telinga, tapi berubah menjadi tuntutan. Satu nada saja meleset, bisa langsung kena semprot. Suasana di sanggar itu bukan seperti yang kubayangkan. Kukira semua akan saling mendukung. Tapi kenyataannya, sebagian besar sinden di situ tidak menyukaiku. Mereka tidak pernah mengucapkan selamat, apalagi mengajak bicara. Bahkan, saat istirahat, mereka sengaja duduk menjauh. Kalaupun bicara, hanya sepatah dua patah kata. Kadang malah dalam bahasa Jawa halus yang aku belum paham sepenuhnya. Mbak Jumilah, sinden senior yang paling vokal, sering menunjukkan ketidaksukaannya. Ia selalu mengerutkan kening saat aku mulai menyanyi. Kadang, dengan sengaja menirukan cara bicaraku yang masih terbata-bata, lalu tertawa bersama dua temannya. Awalnya aku pura-pura tidak dengar. Tapi lama-lama, hatiku panas juga. Suatu siang, saat kami sedang makan di teras sanggar, Mbak Jumilah duduk di depanku dan berkata cukup keras. "Kamu tuh ngerti nggak sih, Ki? Ini budaya nenek moyang kami. Kalau salah ucap satu kata aja, artinya bisa beda jauh. Bukan kayak nyanyi pop di luar negeri. Aku hanya tersenyum kecil, tidak membalas. Tapi dalam hati, aku tahu. Dia tidak bicara soal kesalahan teknis. Dia bicara soal keberadaanku. Keberadaan yang menurutnya tidak pantas ada di sana. Beberapa kali aku mendengar keluhan mereka, bahkan sampai ke telinga tetangga. Katanya, itu bule sok-sokan jadi sinden. Padahal banyak perempuan lokal yang lebih layak. Yang membuatku heran, kenapa mereka marah padaku, bukan pada Pak Wahyudi yang menerimaku, tapi aku paham. Di tempat ini, semua orang hidup dengan adat dan kebiasaan turun-temurun. Kedatanganku dianggap gangguan. Aku tidak tumbuh di sini. Tidak besar di tengah suara wayang semalam suntuk. Tidak pernah nyekar ke makam leluhur dalang. Jadi, siapa aku? Aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Aku tidak bisa membuat semua orang menyukaiku. Tapi satu hal yang aku tahu, aku datang ke sini bukan untuk mengganggu. Aku datang untuk belajar dan mencintai. Sementara itu, Pak Wahyudi tetap menjadi sosok yang sulit ditebak. Ia tidak pernah mengajakku bicara langsung, kecuali kalau aku salah. Nada. Tapi dia juga tidak pernah menyuruhku mundur. Tatapannya masih sama seperti hari pertama. Tajam, datar, sulit dibaca. Yang membuatku bingung, setiap kali aku datang memakai kalung kayu milik almarhum suamiku, ekspresi wajahnya berubah. Pernah suatu malam, setelah latihan selesai, aku melihat dia berdiri lama di depan ruang gamelan, menatap kosong ke arah kelir yang belum dilipat. Tangannya menggenggam sesuatu di balik saku bajunya. Saat aku lewat, dia hanya melirik sekilas, lalu pergi tanpa sepatah kata. Ada yang aneh, tapi aku memilih diam. Mungkin belum saatnya bertanya. Beberapa hari kemudian, kami diminta tampil di sebuah acara adat besar di Boyolali. Ini kali pertama aku tampil di depan penonton luar. Rasanya campur aduk antara gugup, takut, dan semangat. Pak Wahyudi duduk di belakang kelir, lengkap dengan belangkon dan kain lurik. Ia tidak bicara banyak, hanya memberi aba-aba lewat ketukan kecil. Aku duduk bersama para sinden lain di samping gamelan.
Saat pertunjukan dimulai, suara gamelan menggema pelan, lalu menguat. Layar kelir menampilkan bayangan tokoh-tokoh wayang. Arjuna, Bima, Gatotkaca. Aku mulai menyanyi. Nada-nada awal masih gemetar, tapi kemudian aku tenggelam dalam irama. Tiba-tiba, suara Mbak Jumilah terdengar lebih nyaring dari biasanya. Ia menyela bagian yang seharusnya aku isi. Tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Aku sempat meliriknya. Ia pura-pura tidak peduli. Penonton mungkin tidak menyadari, tapi aku tahu, itu disengaja. Setelah pertunjukan selesai dan para penonton bubar, aku memberanikan diri mendekati Pak Wahyudi. Aku pikir, sudah saatnya bicara. Pak, maaf. Tadi saya merasa disela saat bagian saya. Tapi saya tidak mau mempermasalahkan. Saya cuma ingin tahu, saya masih boleh tetap ikut, atau lebih baik saya mundur. Ia menatapku lama. Tidak langsung menjawab. Lalu ia berkata pelan, tapi jelas. Kamu datang ke sini bukan cuma bawa suara. Kamu bawa semangat. Kalau kamu mundur, itu bukan karena mereka, tapi karena kamu menyerah. Aku terdiam. Tak menyangka ia akan bicara seperti itu. Dan satu lagi, lanjutnya. Kalung yang kamu pakai itu, dulunya milik murid saya. Namanya Ryan. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatapnya, nyaris tidak bisa bernapas. Dia suamiku, Pak, bisikku lirih. Ia mengangguk pelan. Aku tahu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku merasa tidak sendirian. Aku tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata Pak Wahyudi mengulang terus di kepalaku. Kalung yang kamu pakai itu, dulunya milik murid saya. Namanya Ryan. Jantungku berdetak lebih cepat setiap mengingat pernyataan itu. Bagaimana mungkin dia tahu? Kenapa dia tidak pernah bilang sejak awal? Dan yang paling membuatku bingung, kenapa dia menyimpan semua itu sendiri? Pagi harinya aku datang lebih awal ke sanggar. Entah kenapa, langkahku terasa berat. Ketika masuk, Pak Wahyudi sudah duduk di pojok, memeriksa wayang satu persatu. Tangannya lincah, tapi matanya kosong. Ia seperti terjebak dalam kenangan yang belum selesai. Aku berdiri agak jauh, menunggunya selesai. Setelah beberapa menit tanpa menoleh, dia berkata, "Duduk saja. Tidak perlu sungkan." Aku patuh. Duduk di tikar tua yang sudah lusuh, tepat di sampingnya. Ryan dulu datang ke sini sendirian, sama seperti kamu. Waktu itu dia baru selesai kuliah di Jakarta. Katanya ingin belajar tentang akar budaya Indonesia. Ujar Pak Wahyudi perlahan, seperti membaca dari ingatan yang disimpan. Dalam-dalam aku hanya diam, tidak ingin memotong. Awalnya aku juga ragu. Tapi dia tekun. Paling rajin datang latihan, paling sabar mendengarkan. Sampai suatu hari, dia jatuh sakit. Kanker. Aku tahu dari teman-temannya. Dia tidak mau bicara ke siapapun, termasuk aku. Aku mengangguk pelan. Ryan memang tidak pernah bercerita banyak soal penyakitnya. Bahkan ketika kami pertama kali bertemu di rumah sakit tempat aku jadi relawan, dia hanya bilang sedang dalam liburan panjang. Dia kembali ke Kanada diam-diam. Aku tidak sempat pamit. Tapi sebelum pergi, dia menitipkan satu benda. Kalung kayu itu. Dia bilang, kalau suatu saat ada orang yang datang ke sini dan memakai kalung ini, tolong bimbing dia. Seperti ayah membimbing saya. Suara Pak Wahyudi, pelan tapi tegas. Tidak bergetar, tapi ada luka di sana yang jelas terasa. Aku menggenggam kalung di leherku. Tiba-tiba benda ini terasa jauh lebih berat dari biasanya. Kenapa Bapak tidak bicara sejak awal? Tanyaku pelan. Ia menatapku. Karena aku tidak yakin. Sampai kamu buka suara sendiri. Kamu kuat, Ki. Kamu tidak datang ke sini karena iseng. Kamu datang karena ada sesuatu yang belum selesai. Dan aku tahu, Ryan ingin kamu menyelesaikannya. Tangisku pecah tanpa suara. Air mata mengalir begitu saja. Beberapa hari setelah itu, semua terasa berbeda. Hubungan kami mulai membaik.
Mbak Jumilah dan beberapa sinden lain masih belum sepenuhnya menerima kehadiranku, tapi mereka tidak lagi terang-terangan mengejek. Entah karena mereka mulai bosan, atau karena Pak Wahyudi memberi isyarat yang tidak bisa kutangkap. Yang jelas, aku mulai punya tempat. Kami mendapat undangan tampil dalam acara budaya besar di Yogyakarta. Ini kali pertama kami tampil di luar daerah. Persiapan pun dilakukan besar-besaran. Latihan lebih padat, jadwal lebih ketat. Aku tidak keberatan. Justru, aku merasa punya alasan untuk bangun setiap pagi. 3 hari sebelum pentas, aku masuk ruang, latihan dan menemukan satu wayang yang berbeda. Warnanya lebih terang dari yang lain. Badannya tinggi dan gagah. Tapi yang membuatku penasaran, ada ukiran huruf kecil di bagian belakang. Ryan. Aku mendekat, menyentuhnya perlahan. Lalu aku melihat Pak Wahyudi datang dari arah belakang. Itu wayang terakhir yang dia buat. Dia tidak sempat memainkannya, katanya. Aku menoleh. Boleh aku menyanyikan satu lagu khusus untuk wayang ini nanti? Ia tersenyum. Pertama kalinya aku melihat dia tersenyum. Malam pentas tiba. Lampu digantung rendah, penonton sudah memenuhi aula besar. Di belakang kelir, suasana hening. Semua bersiap di posisi. Pak Wahyudi berdiri di tengah, siap memainkan wayangnya. Di sisi kanan, gamelan mulai ditabuh perlahan. Aku duduk di antara para sinden, napasku teratur. Ketika wayang bertuliskan nama Ryan muncul di kelir, aku mulai bernyanyi. Bukan lagu biasa. Lagu ini Ryan yang tulis saat dia sakit. Lagu yang dulu sering dia nyanyikan untukku saat malam-malam sulit di rumah sakit. Aku sudah menerjemahkannya ke dalam bahasa Jawa, dengan bantuan Pak Wahyudi. Tak satu pun dari mereka tahu lagu itu punya kisah. Tapi malam itu, saat lagu selesai dan gamelan berhenti, aku mendengar tepuk tangan panjang dari penonton. Tidak hanya panjang, tapi tulus. Seperti mereka tidak hanya mendengar suara, tapi juga rasa. Usai pentas, Mbak Jumilah menghampiriku. Ia tidak berkata banyak, hanya menepuk bahuku ringan dan berkata, "Bagus Ki, cuma itu, tapi cukup." Di perjalanan pulang, aku duduk di depan, di samping Pak Wahyudi yang menyetir sendiri. "Kamu tahu Ki," katanya tiba-tiba, "Ryan tidak hanya ingin kamu jadi sinden, dia ingin kamu jadi bagian dari warisan ini." Aku menatapnya, bingung. Ia melanjutkan, "Dan kamu sudah jadi bagian dari itu sekarang. Bukan karena kalung, bukan karena dia muridku, tapi karena kamu memang pantas." Aku menatap jalanan di depan. Lampu jalan bergerak pelan, seperti mengiringi langkah-langkah kecil yang sudah kutapaki selama 4 tahun ini. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin, aku bisa tinggal lebih lama di sini. Sudah 2 minggu sejak pentas di Yogyakarta, kehidupan di sanggar terasa lebih ringan. Latihan tetap padat, tapi suasananya tak lagi tegang seperti dulu. Bahkan Mbak Jumilah, yang biasanya sinis, mulai menyapaku lebih dulu. Kadang dia menawari teh hangat, kadang meminjamkan bedak sinden miliknya. Tapi aku tahu, kedamaian yang terlalu tenang itu sering menyimpan sesuatu. Seperti gunung yang tampak jinak tapi menyimpan bara di dalamnya. Hari itu Pak Wahyudi memanggil, kami semua berkumpul. Katanya, ada undangan pertunjukan di kaki Gunung Lawu, dalam rangka selamatan desa yang sudah turun-temurun diadakan setiap bulan Suro. Acara ini sakral. Kita bukan sekadar tampil, tapi mewakili nilai-nilai, katanya. Semua mengangguk serius. Tapi ketika beliau menunjuk aku untuk menyanyikan tembang pembuka, beberapa sinden saling pandang. Tak ada yang berani protes terang-terangan, tapi sikap mereka berubah dingin. Termasuk Mbak Jumilah. Sepanjang latihan persiapan, aku merasa kembali seperti orang asing. Mereka bicara pelan saat aku lewat. Mereka membentuk lingkaran sendiri saat makan siang. Bahkan ketika aku mencoba bertanya soal nada lagu pembuka, jawabannya hanya singkat-singkat. Seolah aku kembali ke titik nol. Aku tahu, ini bukan sekadar masalah lagu. Ada sesuatu yang mengganggu mereka. Aku memberanikan diri mendekati Mbak Jumilah sepulang latihan. "Mbak, maaf. Aku salah apa ya? Kalau ada yang kurang,
Aku mau belajar, ucapku pelan. Dia diam sebentar, lalu menatapku tajam. Kamu tahu? Enggak, Ki. Dulu di acara selamatan kayak gini, sinden yang nyanyi pembuka itu harus orang paling tua, paling dihormati. Itu tradisi. Tapi sekarang, orang luar, orang asing, yang belum lama di sini, malah dikasih kehormatan itu. Ya sakitlah. Aku terdiam. Seketika, semuanya masuk akal. Maaf, aku benar-benar gak tahu soal itu. Aku gak minta. Peran itu, Mbak. Aku bahkan kaget waktu dipilih, kataku. Dia menghela napas. Masalahnya bukan kamu aja, Ki. Masalahnya Wahyudi. Dia kayak udah gak peduli adat. Semua yang dia lakukan sekarang, rasanya kayak, buat kamu aja. Kita yang udah puluhan tahun di sini, malah dilangkahi. Aku tidak bisa membela diri, karena sebagian dari ucapannya benar. 3 hari kemudian, kami berangkat ke Gunung Lawu. Naik truk terbuka, bersama alat-alat gamelan dan koper wayang. Udara makin dingin saat kami mendekati desa tujuan. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, jalan setapak penuh daun pinus yang gugur. Warga menyambut kami dengan ramah. Tapi ada satu hal yang ganjil. Beberapa orang tua desa memandangku dengan pandangan aneh. Bukan marah, tapi juga bukan hangat. Seperti bingung kenapa aku ada di sana. Malam pertunjukan, Pak Wahyudi memintaku bersiap lebih awal. Aku duduk di belakang layar kelir, menanti aba-aba. Angin gunung berembus dingin, menusuk hingga ke tulang. Tapi bukan udara yang membuatku menggigil. Rasanya seperti ada sesuatu yang tidak beres malam itu. Pak Wahyudi memulai pertunjukan dengan doa. Lalu gamelan ditabuh. Ketika giliran aku menyanyikan tembang pembuka, aku melangkah maju. Namun sebelum aku sempat menyanyikan satu bait pun, suara dari arah penonton terdengar keras. Berhenti! Semua terdiam. Seorang pria tua, memakai ikat kepala batik dan tongkat, kayu, berdiri. Kami menolak pertunjukan ini dilanjutkan kalau bukan sinden asli desa yang membawakan tembang pembuka. Suasana mendadak tegang. Beberapa warga berdiri, sebagian mundur. Pak Wahyudi segera maju. Mbah, mohon maaf. Ini bagian dari keputusan panitia. Kami tidak bermaksud melanggar adat. Si pria tua itu menggeleng pelan. Bukan soal panitia. Ini soal pesan leluhur. Orang luar tidak boleh membuka suara dalam malam suro. Apalagi yang bukan terah desa sini. Aku menunduk. Warga bergumam tak karuan. Lalu dari belakang, Mbak Jumilah berdiri dan maju. Kalau memang begitu, biar saya yang bawakan tembangnya, katanya mantap. Aku menyingkir. Lega, sekaligus sedih. Malam itu, pertunjukan tetap berlangsung. Aku ikut menyanyi, tapi bukan pembuka. Hanya bagian tengah dan akhir. Tidak ada yang mempermasalahkan, tapi rasanya seperti dijauhkan pelan-pelan dari panggung. Setelah acara selesai, Pak Wahyudi mendatangiku. Maaf Ki, aku tidak menduga akan seperti ini, katanya lirih. Aku mengangguk. Aku paham, Pak. Mungkin memang aku terlalu cepat melangkah. Dia menatapku. Bukan kamu yang salah, tapi aku yang terlalu percaya semua bisa diubah secepat itu. Aku tidak menjawab. Malam itu, aku duduk sendirian di beranda rumah warga tempat kami menginap. Menatap langit gelap Gunung Lawu, aku merasa kecil. Semua perjuanganku selama 4 tahun terasa tidak cukup. Aku belum sepenuhnya diterima. Aku belum jadi bagian dari mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang ke Indonesia, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar dibutuhkan di sini? Sepulang dari pertunjukan di Gunung Lawu, suasana di Sanggar berubah. Tidak ada yang secara terang-terangan memperlakukanku buruk, tapi ada jarak yang makin terasa. Mereka tidak lagi tertawa lepas saat aku datang. Beberapa bahkan menghindar. Tanpa kata, sebenarnya aku sudah terbiasa dengan penolakan. Tapi ketika datang dari orang-orang yang selama ini bekerja bersamaku, rasanya jauh lebih perih. Pak Wahyudi jadi lebih pendiam. Kami jarang berbincang lama seperti dulu. Ia masih memimpin latihan, masih memberi arahan, tapi tidak lagi mengajak diskusi.
Aku tidak tahu apakah beliau merasa bersalah, kecewa, atau justru sedang menjaga jarak agar suasana sanggar tetap damai. Satu sore, saat hujan rintik-rintik turun, aku duduk di pojok sanggar sambil membersihkan selendang sindenku. Tiba-tiba suara pintu belakang berderit pelan. Kukira salah satu sinden, tapi ternyata Pak Wahyudi. "Kiana," panggilnya pelan. Aku menoleh. Beliau berdiri sambil membawa kotak kayu berukir. Kotak itu aku kenal. Biasanya beliau menyimpannya di gudang sanggar, tak pernah dikeluarkan. "Aku ingin tunjukkan sesuatu," katanya. Aku berdiri dan mengikutinya ke dalam ruang khusus, tempat penyimpanan wayang-wayang tua. Ruangan itu biasanya terkunci dan tak sembarang orang boleh masuk. Bau kayu tua dan dupa tercium samar. Pak Wahyudi membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada satu tokoh wayang yang belum pernah kulihat. Tidak seperti Gatot Kaca atau Sri Kandi. Wayangnya sederhana, warnanya sudah pudar, tapi sorot matanya aneh. Seperti menyimpan cerita yang tidak selesai. "Namanya Laraswati," kata Pak Wahyudi sambil mengelus pelan wayang itu. "Tokoh ini jarang dipakai. Tapi bagiku, dia punya arti penting." Aku diam menunggu lanjutannya. Laraswati adalah tokoh ciptaanku. Bukan dari kisah Mahabharata atau Ramayana. Dia perempuan dari negeri jauh yang datang ke tanah Jawa karena cintanya pada seni dan keadilan. Tapi dia ditolak oleh tanah yang ingin ia cintai. Dituduh membawa petaka, dianggap melanggar adat. Aku menelan ludah. Rasanya kisah itu bukan fiksi. Dulu, aku menciptakan tokoh ini saat masih muda. Waktu itu, aku pernah jatuh cinta pada seorang perempuan Belanda, seorang antropolog. Dia tinggal beberapa bulan di sini, belajar budaya. Kami dekat, tapi masyarakat tidak menerima hubungan kami, katanya. Tak layak dalang kampung mencintai wanita kulit putih. Ia menghela napas. Akhirnya dia pergi. Aku tak bisa mencegahnya. Setelah itu, aku menciptakan Laraswati. Sebagai pengingat bahwa tidak semua cinta bisa diterima. Tapi bukan berarti harus dibenci. Aku masih diam. Cerita itu terasa dekat. Terlalu dekat. Ketika kamu datang, Ki, aku seperti melihat Laraswati hidup kembali. Aku ingin membuktikan bahwa kali ini bisa berbeda. Bahwa orang luar bisa diterima. Tapi mungkin aku terlalu memaksakan, katanya pelan. Aku memejamkan mata. Aku tidak tahu harus merasa terhormat atau justru sedih karena aku hanya bayangan dari cinta lamanya. "Pak, saya kesini bukan untuk menggantikan siapapun. Saya kesini karena saya benar-benar mencintai ini semua," kataku akhirnya. Beliau tersenyum lemah. Aku tahu. Tapi kadang cinta saja tidak cukup untuk membuat orang percaya. Kami kembali duduk diam. Hanya suara hujan yang terdengar. Lalu Pak Wahyudi menyerahkan wayang Laraswati padaku. "Simpan ini. Mungkin suatu hari, kamu bisa memainkannya sendiri. Saat waktunya tiba." Aku menatap wayang itu lama. Lalu mengangguk. Hari-hari berikutnya, aku kembali berlatih seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak lagi berharap dipuji. Aku tidak lagi berharap diterima cepat. Aku hanya ingin menyatu pelan-pelan, tanpa dipaksa. Satu malam, aku iseng membuka kembali wayang Laraswati di kamar kosku. Saat ku sentuh bagian belakangnya, ada ukiran kecil. Cinta sejati tak perlu dimenangkan, cukup diperjuangkan. Aku tersenyum. Mungkin kisahku di sini belum selesai, tapi aku tidak akan lari. Karena cinta pada budaya ini bukan untuk menyenangkan siapa-siapa, tapi untuk melengkapi diriku sendiri. Hari itu mendung menggantung sejak pagi. Langit seperti menahan sesuatu, tapi belum mau menjatuhkannya. Mungkin seperti hatiku. Penuh, sesak, tapi masih bisa dipendam. Sudah hampir 2 bulan sejak kejadian di pertunjukan Gunung Lawu. Aku kembali ikut latihan dan tampil di beberapa acara kecil. Tapi orang-orang tetap menjaga jarak. Tidak terang-terangan memusuhi, tapi juga tidak benar-benar menerima. Aku belajar mengabaikannya. Bukan karena tak peduli, tapi karena aku harus tetap berdiri.
Satu malam, Pak Wahyudi mengetuk pintu kamarku di kos. Wajahnya letih. Ia duduk tanpa banyak bicara, lalu mengeluarkan sebuah undangan. Undangan pergelaran wayang besar di alun-alun kota. Diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan akan disiarkan televisi lokal. Semua dalang dan sinden ternama diundang, termasuk kami. Saya ingin kamu tampil sebagai sinden utama, kata beliau, pelan. Aku menoleh cepat. Jantungku berdebar. Tapi Pak, saya pikir, tidak perlu pikir panjang. Ini saatnya kamu membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Bukan sebagai orang luar, tapi sebagai seniman. Aku mengangguk. Dalam diam, aku tahu ini bukan hanya tentangku. Ini tentang banyak hal yang selama ini kami perjuangkan diam-diam. Tentang keberanian, kesetiaan, dan harga diri. Latihan demi latihan kami jalani dengan serius. Tak ada waktu untuk merasa ragu. Aku bahkan mulai menghafal beberapa sulukan yang rumit, dan Pak Wahyudi mengajarkan teknik vokal Jawa yang lebih dalam. Ia kembali seperti dulu, tegas, sabar, dan tulus. Tak ada obrolan pribadi, tapi cukup bagiku untuk merasa tidak sendiri. Hari pertunjukan datang, alun-alun penuh manusia. Lampu-lampu sorot menerangi kelir putih raksasa di panggung utama. Penonton duduk bersila di rumput, tua muda, laki-laki perempuan. Kamera dari stasiun televisi lokal berdiri di sisi kanan. Di belakang panggung, suasana riuh. Sinden-sinden lain mengenakan kebaya terang, riasan tebal. Aku duduk tenang, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua, rambut disanggul sederhana. Saat waktu tampil tiba, kami berjalan ke panggung. Gemuruh tepuk tangan terdengar, tapi aku tidak berani melihat ke arah penonton. Jantungku seperti berhenti sejenak. Pak Wahyudi membuka pertunjukan dengan narasi pembuka yang begitu kuat. Suaranya tenang, dalam, dan menyentuh. Ia membawa penonton masuk ke dunia wayang dengan lakon Semar Membangun Kahyangan. Kisah tentang pengabdian dan perjuangan dari sosok yang sering diremehkan. Saat tiba giliranku menyanyikan sulukan pembuka, suara-suara kecil mulai terdengar di bangku penonton. Ada yang berbisik. Mungkin membandingkan. Mungkin mengejek. Tapi aku tetap bernyanyi. Tidak sempurna. Tapi penuh. 1 jam berlalu. 2 jam. Lalu momen itu datang. Adegan Semar mengorbankan dirinya demi menjaga tatanan dunia. Aku menyanyikan tembang sedih yang diajarkan Pak Wahyudi. Tembang langka yang hanya dinyanyikan dalam pertunjukan tertentu. Suaraku bergetar. Tapi aku menyelesaikannya. Ketika sulukan terakhir selesai, penonton terdiam. Sunyi. Lalu, 1 tepuk, tangan, 2, 3. Lalu riuh rendah seluruh alun-alun berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Bukan untukku, tapi untuk keseluruhan pertunjukan. Untuk warisan budaya yang malam itu kembali menghidupkan denyutnya. Usai acara, di belakang panggung, seorang perempuan parubaya menghampiriku. Ia mengenakan kebaya ungu, rambutnya disanggul, rapi. "Kamu dari Kanada ya?" tanyanya. Aku mengangguk canggung. Kamu tahu, dulu saya juga pernah marah karena orang luar ikut-ikutan budaya kami. Tapi malam ini, saya malu. Karena ternyata saya yang tidak paham isinya. Aku tidak bisa menjawab. Hanya senyum dan sedikit air mata. Pak Wahyudi mendekat. Ia berdiri di sampingku. Kami tak berkata apa-apa. Tapi malam itu, aku tahu, beliau bangga. Mungkin bukan hanya padaku, tapi pada semuanya, pada keberanian memilih kebenaran meski tidak nyaman. Seminggu setelahnya, kabar mengejutkan datang. Dinas Kebudayaan mengumumkan bahwa pertunjukan kami akan dibawa keliling ke beberapa kota besar. Dan yang lebih mengejutkan, mereka memintaku jadi salah satu wajah utama program pelestarian seni daerah. Aku menolak di awal. Bukan karena tidak mau, tapi karena takut terlalu tinggi melangkah. Tapi Pak Wahyudi hanya berkata satu kalimat. Jangan takut disorot jika memang niatmu tulus. Malam-malam berikutnya aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit kamar kos, berpikir tentang perjalanan ini. Aku datang ke sini sebagai janda muda yang hanya ingin mengenal budaya. Kini aku tinggal di tanah ini sebagai seorang sinden, bukan karena aku ingin diakui, tapi karena aku ingin memahami.
Dan akhirnya aku benar-benar percaya satu hal. Ketika kita bersikap rendah hati, dimanapun kita berada, Allah akan selalu menyertai.